Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Eh, Dasar dari permutasi dan kombinasi itu adalah tentang faktorial. Saya nggak perlu bahas lagi tentang faktorial, tapi saudara-saudara tahu bahwa konsep dasar dari faktorial itu bisa dikatakan bahwa merupakan hasil kali semua bilangan bulat dari 1 sampai n. Jadi kalau misalkan saya punya 4 faktorial, maka sebenarnya adalah hasil kali dari semua bilangan bulat dari 1 hingga 4. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau dibalik ya, 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama hasil. Nah, eh, permutasi sendiri itu merupakan suatu eh, kegiatan untuk menyusun objek ke dalam urutan tertentu. Jadi kalau bahasa biasanya adalah kita diminta memilih objek, kemudian kita susun. Nah, ada berapa kemungkinan pada saat kita memilih dan menyusun itu, ya. Jadi di sini kalau kalau kita lihat urutannya menjadi hal yang berbeda, akan dihitung juga, ya. Sedangkan kombinasi, kita melakukan penyusunan objek tanpa memperhatikan urutannya. Artinya hanya sekedar memilih. Jadi kalau ada A, B, ya kita pilih, maka kita nggak bisa memilih B dengan A, karena hal itu dianggap sama di dalam kombinasi. Jadi kalau di permutasi A dan B dianggap berbeda, kalau di kombinasi AB dengan BA dianggap satu hal yang sama. Kemudian permutasi sendiri itu merupakan kaidah pencacahan, ya. Jadi bisa dipakai untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, permutasi merupakan salah satu dari bagian dari kaidah pencacahan ini. Ya, permutasi sendiri tadi di awal bisa dipakai untuk menghitung susunan dari beberapa hal dengan memperhatikan urutannya. Jadi jika ada sekumpulan n data, maka kira-kira ada berapa objek atau R data yang kita bisa pilih, kemudian kita susun. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu tentang permutasi. Misalkan contohnya seperti ini. Jika kita punya objek guru, murid, dan karyawan yang harus berbaris. Jika ditanyakan, kira-kira berapa jumlah urutan yang mungkin bisa kita susun dari 3 objek tadi. Nah, kita bisa buat solusinya seperti ini. Jadi objek yang pertama murid, kemudian guru, kemudian karyawan. Kemudian murid juga, kalau enggak yang keduanya adalah karyawan, kemudian guru. Terus sampai nanti yang terakhir urutan kemungkinan adalah K, G, dan M, karyawan, guru, dan murid. Ada 6 solusi, ada 6 urutan yang bisa kita tentukan. Nah, 6 urutan ini, ya, 6 urutan ini, kalau kalau ditanyakan, berarti jumlah urutannya ada 6. Kalau kita perhatikan 6-nya dari mana? Memang kita ngitung ini. Tapi sebenarnya posisinya gini. Kalau kita perhatikan posisi pertama, ya, ini MM, GG, dan KK. Artinya pada kesempatan pertama memilih, peluang atau kemungkinan kita untuk memilih antara M dan G atau K itu ada 3 pilihan. Ya. Kalau nggak M, kalau nggak G, atau K. Nah, kalau di posisi kedua, justru sudah agak berkurang. Kenapa? Karena kalau kita sudah memilih M, maka kemungkinan cuma ada 2. Maka ada 2 pilihan. Kalau nggak G, ya K. Kalau saya sudah memilih K di posisi pertama, maka kalau kita lihat di posisi kedua, kalau nggak M ya G. Maka ada 2 pilihan. Begitu juga di posisi ketiga. Karena sudah terpilih 2, maka di posisi ketiga ini cuma ada 1. Kalau sudah milih KM, maka G. Kalau sudah milih GK, maka M. Maka satu pilihan. Nah, 3, 2, 1 ini kalau kita kalikan, maka totalnya adalah 6. 6 ini sama aja dengan 3 faktorial.
maka 6 urutan yang mungkin terbentuk itu didapat dari hasil faktorial tadi, 3 faktorial. Seperti itu, ya. Maka jawabannya 6. Kalau kita bicara tentang permutasi, itu tadi dikatakan di awal, jika kita punya n objek, kemudian kita mau ambil, kemudian ada 2 perlakuan. Diambil tanpa dikembalikan, atau diambil dengan dikembalikan. Nah, sekarang kita lihat dulu yang n objek diambil tanpa dikembalikan. Untuk kasus seluruhnya. Ya. Contoh misalkan ini. Jika kita memiliki 4 macam buku statistik, 3 buku pemrograman, dan 2 buku hardware, maka kalau diminta menyusun buku-buku tersebut dengan cara misalkan 4 buku statistik, itu artinya 4 faktorial. 4 faktorial. Artinya ada 24 cara yang bisa kita buat untuk menyusun buku statistik itu. Ya. A, B, C, D, misalkan bukunya 4 ya. B, C, D, A, dan seterusnya. Nah, simbolnya perhatikan. 4, permutasi 4. 4, P4. Kalau misalkan 3 buku pemrograman saja, maka dia 3 faktorial. Ada 6 cara. Ya, 6 cara. Kemudian kalau kita punya 2 buku hardware, maka 2 faktorial. Ada 2 cara. Kalau enggak AB, BA kan? Seperti itu. Nah, kalau ketiga kelompok buku, berarti 3 kelompok ini cuma ada 3 kelompok. Kelompok pertama buku statistik, kelompok kedua buku pemrograman, dan kelompok ketiga adalah buku hardware. Artinya ada 3 faktorial atau 6 cara. Ya. Sedangkan total seluruh buku, kalau misalkan 3 kelompok buku ini kita susun, maka kita punya 1728 cara. Dari 24 cara yang statistik, dikali dengan 6 cara buku pemrograman, 2 cara buku hardware. Ya. Kemudian dikali dengan kelompoknya, maka 1728 cara yang bisa kita buat. Seperti itu. Nah, misalkan kita visualisasikan ya, permutasi n objek tanpa pengembalian tadi. Ya. Misalkan saya punya 3 objek, A, B, dan C. Ya, A, B, dan C. Kita bikin 3 kotak kemungkinannya. Ini saya susun nih. Kalau yang pertama, kita memilih A, maka kemungkinan kedua, kita kalau tidak memilih B, maka kita milih C. Ya. Kalau kita lihat yang ketiga, begitu juga. Kalau saya sudah memilih B, maka kemungkinannya saya milih C. Artinya, di kesempatan pertama, di posisi pertama ini, kita punya 3 kemungkinan cara untuk memilih A, B, C. Sedangkan di kemungkinan kedua, di posisi kedua, kita punya 2. Nah, posisi ketiga agak lebih sedikit kemungkinannya. Dia cuma bisa 1. Maka 3 kali 2 kali 1. Artinya gini ya, kalau diperhatikan. Kalau saya sudah memilih A, sudah memilih C, sudah memilih B, maka yang muncul adalah A, C, B. Begitu juga yang berikutnya, B, A, C, dan seterusnya. Nah, 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial 6 ini ya, 6 ini bisa disimbolkan dengan 3 faktorial. Ya, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya saya punya sampai 5 ABCDE, maka permutasi keseluruhan anggota yang bisa dibuat dari 5 objek ini adalah n faktorial atau 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 120 kombinasi. Dengan membuatnya seperti ini. Jadi kalau pilih A, maka kemungkinannya B, C, D, E. Seperti itu. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, ini contoh visualisasinya ya. Seperti itu. Kemudian jika permutasi n objek tanpa pengembalian untuk kasusnya sebagian. Nah, ditentukan dengan rumus ya n
PR sama dengan ya peluang N objek kalau diambil R objek. Seperti itu. Artinya bisa ditentukan dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Contoh misalkan ini. Dari 6 orang pendiri sebuah partai, akan kita pilih ketua, yang jadi ketua siapa, yang jadi wakil ketua siapa, sekretaris, dan bendahara. Perhatikan ya, pemilihan 6 orang di dalam susunan panitia ini, susunan ini, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya, ada berapa macam kemungkinan susunan struktur pengurus partai? Jadi kalau 6 orang ini A, B, C, D, E, ya, F, ya, sampai 6, maka susunan kalau ketuanya, kalau A menjadi ketua, dengan B menjadi wakil ketua, C menjadi sekretaris, dan D menjadi bendahara, itu akan berbeda. Kalau B yang menjadi ketua, A jadi wakil, D-nya sekretaris, dan bendaharanya F, itu akan berbeda. Ya. Maka ini permutasi sebagian. Jadi mengambil sebagian dari total seluruh. Maka solusinya ada N-nya 6, R-nya 4. Kalau kita hitung dengan rumus permutasi sebagian ini, maka kita peroleh 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial, 2 faktorial. 2 faktorial ini kita coret duanya, jadi tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ya, 360 susunan kemungkinan yang bisa kita bentuk untuk struktur pengurus partai tersebut. Ya, oke. Nah, ini visualisasinya. Ya, untuk kasus yang lain. Contoh misalkan ini tadi. Kalau ini yang seluruh dulu ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita punya 4 objek, kita pilih. Ya, kemungkinannya gini kan. Untuk posisi pertama. Berarti 4 faktorial ya. 4. A, B, C, D. Ya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4. 24 ya. Sama aja dengan 4 faktorial. Ya. Nah, kalau kita mau memilih dari 4 ini hanya 2 anggota yang dipilih, ya, hanya 2 anggota yang kita pilih, maka yang perlu kita perhatikan adalah posisi pertama dengan posisi kedua. Ya, posisi pertama dan posisi kedua. Maka kalau kita perhatikan di posisi pertama, dia punya 4 kemungkinan terpilih. Tapi di posisi posisi kedua, itu hanya ada 3. Nah, posisi berikutnya gimana, Pak? Kita nggak perlu. Kenapa? Karena kita cukup butuh, karena di pertanyaannya kan butuh cuma 2 anggota. Maka yang diambil adalah posisi pertama dan posisi kedua. Maka dari sini kita akan dapat, kalau nggak AB, AC, AD, BA, BC, BD, dan seterusnya. Maka totalnya 4 dikali 3, 12. Oke. Nah, ini maksud yang sebagian tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apa hubungan antara yang sebagian dengan semua ini? Ya. Kalau kita hitung, ya, kalau kita lihat bagaimana cara kita mendapatkan 12 ini. 12 ini. Ya. Nah, 12 ini. Kalau kita lihat ini seluruh, berarti kan kalau seluruh kan berarti 24. Ya, 24. Terus berapa dibagi berapa? 24 dibagi berapa untuk dapat 12. Maka kan 24 dibagi 2 ya untuk dapat 12. Nah, angka 2 ini itu menyatakan berapa banyak yang dipilih. Maka kita akan dapat seperti ini. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang untuk semua itu kita bagi dengan banyaknya anggota yang bisa kita pilih dari itu. Banyaknya ini.
Mau kita pilih berapa di dalam anggota itu? Sorry, bukan semua ya. Berapa yang kita inginkan, ya. Kalau hanya memilih dua anggota, berarti 2 faktorial. Maka 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Maka dicoret ini tinggal 4 kali 3, 12. Nah, artinya kalau kita punya yang sebelah sini adalah untuk permutasi seluruh, kalau yang sebelah sini permutasi dengan sebagian yang diambil, maka hubungannya yang terbentuk adalah seperti di rumus ini tadi, n faktorial dibagi n min r, n min r faktorial. Nah, inilah dasarnya, dasarnya kita dapat rumus itu. Contoh lain misalkan ini, ya, 4 objek sama seperti sebelumnya ya, 4 objek. Nah, kita mau ambil atau pilih satu anggota saja. Satu anggota saja. Maka yang kita perhatikan adalah urutan pertama, posisi pertama saja. Ya, urutan pertama aja. Maka jawabannya berapa? Cuma 4 kan? A, B, C, D. Cuma 4 kemungkinannya. Ya. Nah, 4 ini satu anggota tadi. Berarti kita harus punya 24 dibagi berapa biar hasilnya 4. 6 kan? Nih. Berarti kan ini kan total seluruh nih. Total seluruh kemungkinan 24. Ya. Nah, kemudian hasil yang memilih satu anggota ini 4. Berarti 6 di bawahnya. Gitu. Maka kalau kita memilih dari 4 objek yang kita pilih cuma satu anggota saja, maka penentuannya adalah dengan rumus. Kalau dengan rumus itu 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1. Satunya yang ini. Maka 3 faktorial. Maka 3 faktorial ini dicoret ya. Jadi tinggal 4. Seperti itu. Begitu juga kalau 3. Kalau 3. Kalau saya memilih dari 4 objek, hanya saya ambil 3 anggota saja, maka sampai urutan ketiga. Maka dengan cepat kita bisa tentukan dengan rumus 24 dibagi 4 dikurangi 3, 1. Ya, 4 kurangi 3, 1. Maka berapa nih hasilnya? 24. Ada 24 ya kemungkinannya. Nah, 24-nya tinggal dihitung aja sampai 3. Ini kan 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Seperti itu. Ya, nah, rumus ini rumus ini sama seperti rumus yang ini tadi. Nah, sama. Ini adalah permutasi n objek tanpa pengembalian untuk kasus sebagian yang diambil. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya tadi. Oke. Sampai sini ya. Ada yang tanyakan? Silakan ditulis dan dipelajari. Berikutnya adalah permutasi n objek tanpa pengembalian, tapi untuk kasusnya melingkar. Melingkar. Nah, ini bisa ditentukan dengan rumus n-1 faktorial. N-1 faktorial. Oke, misalkan contoh gini. 4 orang duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa kemungkinan urutan ke-6 orang tersebut? Sorry, bukan ke-6 ini, 4 ya. Ke-4 orang tersebut. Jadi ke-4 itu duduk di kursi bundar. Jadi orang pertama bisa geser orang pertama dan seterusnya gitu ya kemungkinannya. Hati-hati urutannya berbeda ya, jangan sama. Maka bisa ditentukan dengan n-1 faktorial. Berarti 4 dikurangi 1, 3 faktorial, 6 jawabannya. Ada 6 cara. Nah, sekarang kita lihat visualisasinya ya. Memahami untuk kasus permutasi n objek tanpa pengembalian dengan melingkar ya kasusnya. Contoh gini. Misalkan saya punya 3 yang tadi. A, B, C, D. A, B, C objeknya. Ya, kita susun secara siklis. Secara melingkar. A, B, C, D. Ya.
Terus kemudian saya bisa tulis lagi C A B, B C A C B, B A C, C B A. Ya. Nah, susunan secara siklis ini ya, susunan secara siklis ini ya, seperti ini susunannya. Ya, susunannya ada 6 siklis ini. Ya, susunan secara 6 seperti ini. Jadi 6 A B C C A B A C B B A C C B A seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari 6 ini ya, permutasi siklis itu kita kali dengan n sama dengan n faktorial. Nah, maka kita balik nanti dapat rumus dasarnya ini. Ya, rumus dasar tadi yang tadi itu. Nah, yang ini tadi. Kenapa dia dapatnya dari n-1 ya? Dapatnya seperti ini. Jadi permutasi siklis ini kalau kita kalikan dengan n, itu dapatnya adalah n faktorial. Ya. Contoh misalkan ini. Ini kan ada permutasi siklisnya kan ada 6. 6. Nah, n-nya ada 3. Ya, permutasi siklisnya. Ya, 6 kali 3 seperti itu. Ya. Nah, contoh lain misalkan gini, kalau mau menggambarkan apa permutasi siklis, misalkan 4. Ya, kita punya 4. Nah, cara menggambarkannya gini, biar nggak bingung. Jadi, jangan digeser-geser. Jadi, yang kita tentukan 1. Ini 1. Ini kan asalnya nih A, B, C, D. Nah, titik A ini nggak usah kita geser, biarin aja di sini. Jadi yang bertukar posisi itu adalah yang setelahnya. Jadi kalau misalkan ini A, B, C, D, maka di sini A, B, D, C, A, C, D, B, A, C, B, D, A, D, C, B, A, D, B, C. Seperti itu. Ya, jadi posisinya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita punya punya 4 objek, kalau kita lakukan secara siklik, maka 4 min 1 sama dengan 3 faktorial 6 kan? Seperti itu. Ya. Nah, yang ini tadi kan 3 objek. 3 objek. Ya, 3 objek. Kalau kita balik lagi ke sini ya. Ini kan A, B, C. Terus kemudian C, A, B. B, C, A, C, B. B, A, C, C, B, A. Nah, kalau kita hitung ini, 6 ini, kalau dengan rumusnya tadi kan 3 min 2. Berarti kan kalau dia siklik 3 berarti kan 2 faktorial. Cuman ada 2 kemungkinan. Kenapa ini kita coret yang ini? Karena ABC dengan CAB itu sikliknya sama. Tetap aja bisa aja bacanya kan dari sini. Dari ABC. Nggak mesti harus dari C. CAB. Bisa aja baca dari sini. Cuman berputar saja di situ. Maka ini sama, ini dianggap sama, maka hilang ini. Dari 6 ini hilang 2. Hilang 2 di sini, hilang 2 di sini. Maka yang ini, yang sikliknya tuh ini. ABC, ACB. Gitu. Lihat panahnya ya, panahnya. Seperti itu. Jadi, nah, tadi balik lagi ke sini. Jadi kalau tadi pemutasi sikliknya di sini 2, hasilnya kan 2 ini. N-nya ada 3, ya 2 kali 3 kan 6. 2 kali 3, 6. Nah, 6 ini, 6 total itu kan sama aja dengan 3 faktorial. Jadi kalau dibalik dikali kalau keluar ininya kita tukar ke posisi, pindah posisi kiri, maka n faktorial dibagi n. Nah, n faktorial rumusnya adalah n dikali n min 1 dibagi n. N-nya bisa dicoret nih. Maka tinggal n min 1. Maka rumus permutasi siklik ini tadi. Ya. Jadi untuk mendapatkan rumus dasarnya seperti ini. Oke. Nah, ini contoh yang 4. Sebenarnya sama seperti ini. Ya. Permutasi siklis
itu harus ada satu anggota yang diam. Katakanlah yang diam itu A. Nah, dari contoh di atas A yang diam. Sehingga yang kita putar, yang kita ubah-ubah, itu adalah yang selain itu. Jadi kalau mau buat siklis itu seperti itu. Jadi A, B, C, D. A, B, D, C. Tukar aja antara tiga ini. Seperti itu. Maka hanya ada tiga. Jadi kalau A-nya diam, maka tinggal tiga. Karena A-nya kan udah diam, berarti tiga. Berarti kalau ada 5, 1 diam, maka 4 faktorial nantinya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini permutasi yang biasa. Permutasi yang biasa yang seperti slide sebelumnya ya. Jadi untuk mengaitkan, menghubungkan antara permutasi siklik dengan permutasi yang biasa. Kalau permutasi biasa kan di sini 24 total ya yang tadi ya kombinasinya. Nah, sedangkan permutasi siklik itu tadi dapatnya kalau dia punya 4 objek, dia punya 6. Nah, ini hubungannya. Artinya kalau permutasi siklik itu dikali dengan 4 objek, kan sikliknya ini 6 ya, hasilnya kan, susunannya 6. 6 kita kali dengan n-nya 4, berarti ada 24. 24 itu kan 4 faktorial. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4. 4 kali 6, 24. Artinya hubungan antara permutasi siklik atau siklis dengan permutasi biasa, itu adalah ini hubungannya. Hasil perkalian permutasi siklik dengan n, banyaknya objek, adalah permutasi biasa. 4 faktorial. Seperti itu. Sama seperti yang sebelumnya tadi, hubungan antara permutasi yang sebagian dengan permutasi yang biasa. Dasarnya dari awal dulu ya, yang seluruh. Seluruh, sebagian, kemudian siklis. Oke. Nah, yang berikutnya adalah permutasi yang diambil n objek tapi dengan dikembalikan. Ya, yang pertama kita lihat ada namanya istilahnya dipangkatkan n-nya. Ya. Berapa permutasi n objek kalau r objek kita ambil dengan pengembalian. Nah, contoh misalkan ini. Tentukan permutasi dari ABC sebanyak 2 unsur. Dari ABC ini kita ambil 2 objek aja. Kalau enggak A, B, atau C. AB, AC, A, B, dan seterusnya. CA, BC ya. Tapi dengan unsur pengembalian. Nah, kalau kita hitung dengan ini, N-nya 3, R-nya 2. Sudah pangkatkan 9. Nah, 9 ini apa saja? Nah, yang pertama bisa AA. Kenapa? Pada saat kita ngambil yang pertama A, bisa jadi dikembalikan lagi A lagi kepilih kan? Maka A-nya ada, maka ada AA, AB, sama AC. Gitu. Jadi pada saat kita ngambil yang pertama A-nya udah diambil kan? Terus kita kembalikan lagi. Pilih lagi bisa kepilih nggak? Bisa kan? Nah, maka AA. Yang lain pasti KB, AC. Maka ada total 9 yang mungkin terpilih. Seperti itu. Tinggal N pangkat R. Ya. Oke. Sedangkan untuk permutasi yang berikutnya, N objek tapi dengan perulangan. Dikembalikan juga. Ya. Ini bisa ditentukan dengan rumus ini. Kita hitung dulu berapa yang kelompok objek itu yang memiliki jumlahnya berapa masing-masing. Nanti hasil perhitungannya adalah N faktorial. Berapa banyak total seluruhnya difaktorialkan dibagi dengan masing-masing kelompok atau jenis objek yang mempunyai jumlahnya ada berapa. Kalau ada 4 ya berarti ada 4. N1, N2, N3 sama N4. Ada berapa masing-masing banyaknya. Contoh misalkan ini. Kita punya huruf statistik. Ya. Jumlah hurufnya ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9 huruf. Dari 9 huruf ini, ada berapa banyak S? Ternyata S ada 2. Nih, S-nya 2. T ada berapa? T 3. A ada berapa? 1. Kemudian I ada berapa? 2. K ada berapa? 1. Maka kita bisa hitung dengan rumus ini. Dengan rumus yang ini tadi. 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial.
Satunya kita abaikan ya, karena tetap aja 1 faktorial kan 1. Maka kita coret, ada yang bisa kita hitung, kita bagi, dapat 15.120 kemungkinan ya yang bisa kita bentuk dari huruf-huruf statistik. Oke. Nah, ini adalah visualisasinya ya, visualisasinya unsur berulang tadi. Ya, unsur berulang tadi. Sekarang ngelihatnya gini. Ini yang permutasi biasa dulu. Kita punya 4 objek. A, B, C, D. Ya. Ini tadi 24 ya kemungkinannya. Oke, ini total ini maksudnya. Totalnya ini ada 24. Lihatnya dari sini aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan ini totalnya A. 6 kali 4, 24. Oke, ini posisi pertama ada 4, kalau mau pakai permutasi. Posisi kedua ada 3, posisi ketiga ada 2, posisi keempat ada 1. 4 faktorial jadinya. Nah, sekarang yang bentuk tree ini saya pindahkan ke sini. A, B, C, D, A, C, B, D, dan seterusnya. Ada 24 ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang dikasih tanda warna merah nih, apa kuning ini ya, orange atau apa. Kalau kita berikan klausul seperti ini, kalau dikembalikan, ini kan kasusnya kan perulangan dibatasi ya, unsur berulang. Kalau kita anggap A sama dengan B atau B sama dengan A, maka kita ganti A ini pilih salah satu maksudnya, jangan A diganti B. Jadi maksudnya gini, kalau kita A-nya kita ganti B, berarti B semua. Jangan diganti A ganti B, B ganti A. Pilih satu aja. Berarti kalau A diganti B, berarti B-nya tetap. Kalau A-nya tetap, maka B yang diganti A. Nah, kita ganti ini B-nya dengan A. Kita dapat AA, CD, ACD, oke. Nah, untuk yang sama, kita coret. Ya. Maka kita akan dapat hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ya, maka totalnya ini, total 24 yang ini, 4 faktorial itu kan 24 ya. 4 kali 3 kali 2, oke. 24. Terus kalau yang kita coret tadi ada 12, pertanyaannya adalah berapa 4 faktorial 24 dibagi berapa agar hasilnya 12. Maka 2 kan di bawah. Ya. Nah, 2 ini dapat dari mana? 2 ini karena ada 2 objek yang kita anggap sama. Gitu. Oke, bisa ya? Nah, kemudian contoh yang lain. Kalau tadi 2, kalau ini kan 2. 2 yang ini kita samakan. Sekarang kita samakan. B, C, dan A-nya sama. Maka akan dapat di sini AAC, AA-nya 3 kali D, AA-nya 3 kali. Maka kita coret yang sama tadi. Kita akan dapat hanya 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya sama. Berapa 24 ini? 24 dibagi berapa agar hasilnya 4? Kan butuh 6. Nah, 6 ini dari mana? 6 ini kan kalau difaktorial kan 3 faktorial. Maka 4 dibagi 3 faktorial. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan gini. Banyaknya permutasi dari n objek jika masing-masing objek yang berulang adalah n1 sampai dengan nk, sehingga n1 ditambah n2 ditambah n sama dengan n, maka rumusnya ini yang tadi. N faktorial dibagi n1 faktorial ditambah n2 faktorial. Seperti huruf statistik tadi ya. Seperti itu. Itu caranya. Jadi kalau misalkan kita samakan, maka kita akan dapat ini. Contoh misalkan ini ya, kata-kata matematika. Ya, kata-kata matematika. Berapa kemungkinan bisa kita bentuk dari kata ini? Huruf-huruf ini. Ya, kita hitung. M-nya ada berapa? M ada 2. A ada berapa? 1, 2, 3.
Terus kemudian T ada berapa? T ada 2. E ada berapa? 1. Terus kemudian I ada berapa? 1. K ada 1. Oke. Kita jumlahkan di sini. Ini jumlah ini adalah banyak huruf. Faktorial. Kemudian kita faktorial yang bawahnya. 2 faktorial, 3 faktorial, begini. Nah, 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial dibagi 2. 151.200. Ya. Ini visualisasi kenapa dari mana kita mendapatkan rumus ini ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, itu tentang permutasi ya. Nah, yang berikutnya tentang kombinasi. Kombinasi. Tadi di awal ya, apa beda antara permutasi dengan kombinasi? Bahwa kombinasi ini dia tidak memperhatikan urutannya. Ya. Artinya gini, kalau kita punya n objek atau n benda, kita ambil r benda, maka yang kepilih ya itu adalah banyaknya yang dipilihnya, bukan urutannya. Kita nggak memperdulikan urutannya dia seperti itu. Bisa dirumuskan seperti ini. Ya, kombinasi dari n objek yang diambil r benda, r objek, maka didapat dengan rumus n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Ya. Atau kalau mau digabung dengan rumus permutasi, bisa juga permutasi dari n objek yang diambil r objek dibagi dengan r faktorial. Oke. Itu ya rumus dasarnya. Kita lihat ini contohnya. Kalau saya punya 4 orang Partai Republik anggota, saya punya 3 orang Partai Demokrat, kita minta dihitung banyaknya komisi. Nah, sebuah komisi ini yang terdiri atas 3 orang dari dengan 3 orang nih kita ambil. Artinya dari 7 orang ini kita hanya butuh 3 orang. Tapi dengan syarat gini, 2 orang dari Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat yang dapat dibentuk. Jadi sendiri-sendiri. Yang Republik jatahnya 2, yang Demokrat jatahnya 1. Ya, jadi totalnya 3. Nah, kita bisa hitung dengan kombinasi. Kita pilih 2 dari 4. 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 min 2 faktorial. Ya. Di 2 faktorial kita coret ya. 4 kali 3, ini 2 faktorial, coret 6 dapatnya. Seperti itu. Banyaknya cara memilih 1 orang. Ya. Dari 3 dapat ini. 2 faktorial 3. Nah, dengan menggunakan peraturan general, maka banyaknya komisi yang dibentuk 2 orang adalah dengan komposisi 2 dari Republik dan 1 orang dari Demokrat, itu adalah 18, 6 kali 3. Nah, lihat ya, urutannya kita nggak mementingkan dari Demokrat atau dari Republik yang kelihatan. 2 orang itu, pokoknya siapapun juga, kita nggak mesti milih, udah yang si A sama si B, itu pasti berbeda dengan B dan A. Kalau berbeda bukan mutasi masuknya, tapi kalau dia sama, kalau tidak kita perlakukan berbeda, maka dia masuk ke dalam kombinasi. Seperti itu. Nah, ini contoh lain ya. Contoh lain ya. Nah, ini ada 4 orang akan kita pilih ketua, wakil ketua dan sekretaris ya. Ada berapa macam urutan pengurus partai tersebut yang mungkin terpilih. Ya. 4 dengan 3. Ya, diambil 4 dengan 3. 3-nya itu ini ketua, wakil ketua dan sekretaris. Maka ada 4. Maka urutannya mungkin ABC, ACD, ABD, dan BCD. 4 itu seperti ini. Jadi bisa jadi A jadi ketua, tapi dengan wakilnya B, sekretarisnya C. Seperti itu. Ya. Ya. Kalau kita hitung dengan rumus kombinasi. Ya, urutannya nggak kita perhatikan. Oke. Nah, ini visualisasinya. Ya, contoh misalkan ini ya. Proses pemilihan tanpa mengurutkan.
kita punya objeknya 3, A, B, dan C. Diambil 2 untuk disusun. Ya, maka kemungkinannya kan gini, AB, BA, BC, CB, AC, CA. Oke, benar ya? Oke. Ini faktorial ini. Ya, ini faktor permutasi. Ya. Maka dari 6 ini cara memilih dikali dengan cara menyusun sama dengan 6. Nah, yang sebelah sini, sebelah kiri ini kita sebut sebagai cara memilih. Yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai cara menyusun. Ya. Nah, cara kita memilih AB dengan BA. Ya. Cara memilih berarti ada 3 di sini. Cara menyusun berarti ada AB dengan BA. Jadi kita bisa jadi memilihnya ada berapa? Ada 3 nih, AB, BC, AC. Terus nyusunnya ada berapa? Nyusun ada 2. Kalau nggak AB, BA. Kalau nggak BC, ya CB. Cara menyusun. Maka 3 kali 2, 6. Artinya, cara memilih ini adalah kombinasi. Cara menyusun adalah permutasi. Maka kalau dikalikan, kita akan dapat permutasi 3 P2. Gitu ya, dasarnya seperti itu. Ya. Jadi kalau dibalik ke sini lagi, 3C2, 2P2 ini kan berarti 2 faktorial. Ya, 2 faktorial. Nah, 3P ini 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial. Maka kombinasi 32 itu rumusnya adalah 3 faktorial. Ini kaliin ke sini. Kita kali silang ke sini. Maka 3 dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial. Nah, ini rumusnya dasarnya. Tinggal dipindahkan angkanya. Jadi jika kita ada ABC dipilih 3 anggota, maka 3 kombinasi 3. 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 min 3 faktorial 1. 1 apa saja? Ya cuman ABC. Ya. Kan cuma dipilih 3. Tuh. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang lainnya. Ya, contoh lain. Contoh lain. Nah, kalau ada 4 pemuda, Naruto, Sasuke, Lala, dan Lele, akan dipilih 2 orang dari 4 ini sebagai tim ganda bulu tangkis. Berapa cara? Nah, memilih 2 dari 4 ini terserah. Kita nggak mensyaratkan bahwa terpilih pertama itu pasti menjadi ganda 1 atau Lala terpilih kedua jadi ganda kedua. Ya, nggak kayak gitu. Ya, nggak menjadi orang pertama, orang kedua gitu. Nah, kita hitung dengan kombinasi. 4 totalnya, 2 yang dipilih, terus 4 dikurangi 2 kan, rumusnya tadi 6. Nah, 6 itu kemungkinannya ya yang bisa dibuat adalah 6 ini adalah Naruto dengan Sasuke, Naruto dengan Lala, Naruto dengan Lele. Atau Sasuke dengan Lala, Sasuke dengan Lele. Atau Lala dengan Lele. Lele dengan Lala sama. Nah, ini 6. Kita nggak memperhatikan urutannya. Yang sama kita anggap 1. Nah, apa bedanya dengan permutasi? Kalau 4 pemuda terus dipilih, 2 orang itu jabatan ketua dan wakil. Nah, ini kita tentukan. Jadi orang dalam ganda ini, orang pertama itu akan kita pilih jadi ganda satunya. Ya, yang di depan net, ya ganda pertamanya. Di dalam ganda itu ada 2 orang berarti. Nah, orang pertamanya maksudnya seperti itu, sebagai ketuanya. Yang kedua jadi wakilnya. Maka kita hitung dengan rumus permutasi. 4 faktorial dikurangi 4 min 2 faktorial. Ada 12. Maka kemungkinannya gini. Ya, kemungkinan 12 itu. Ini ketua, wakil, ketua, wakil, ketua, wakil. Kalau nggak Naruto, berarti sama Sasuke. Naruto sama Lele. Naruto sama Lala. Terus kemudian Sasuke sama Lala, Sasuke sama N Naruto, Sasuke dengan Lala, Sasuke, seperti itu, Lele dengan S. Ya. Nah, ini kita hitung. Artinya ada 12.
Tuh 23, tuh 2, 3, 4. 4 kali 3, 12. NS, N, N, la, N la ada nggak? N la, N, nah ini N la, ya. Jadi ketuanya kan kalau nggak N, S, SN, N la, la, N. Nah sekarang N lagi, N le, E, seperti itu. Ada 12. Nah ini hubungannya. Artinya 12 permutasi terpilih kalau dengan ada aturan gini. Nah, ini kelihatan perbedaannya di situ. Ya, permutasi lebih banyak nilainya daripada kombinasi. Oke, cukup dari saya. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan untuk ditanyakan di Edmodo di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang dan jaga kesehatan.